Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau anak-anak Ibu sehat semua. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Natasha dipimpin temannya untuk berdoa. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Natasha yang sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita diberikan kemudahan, kelancaran sampai selesai pembelajaran, proses pembelajaran ya. Nadia, boleh dimatikan mikrofonnya? Iya, Bu. Ya, oke, makasih Nadia. Ya, anak-anak Ibu tetap jaga protokol kesehatan ya. Tetap rajin cuci tangan, memakai masker dan jauhi kerumunan karena di Kota Batam masih zona merah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Zofin, Bu. Sofin, apa keterangannya? Nggak ada. Tidak ada. Sofin, selain Sofin? Vicky, Cici. Vicky, Cici juga tidak ada keterangan. Nah, mungkin lagi tidak ada paket ya. Mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya mereka sudah bisa ikut bergabung. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang materi surat lamaran pekerjaan. Siapa yang bisa menjelaskan, mengulang kembali materi yang lalu? Sani pengen coba, Bu. Oke, silakan Sani. Menurut saya, surat lamaran adalah surat resmi yang berisi permohonan yang dikirim untuk ke perusahaan atau instansi tertentu, Bu. Ya, terima kasih Sani. Ada yang menambahkan? Pembelajaran yang lalu bahwa surat lamaran pekerjaan itu surat yang ditulis oleh seseorang yang dikirimkan kepada suatu perusahaan atau instansi tertentu untuk melamar suatu pekerjaan agar dia mendapatkan pekerjaan. Nah, kira-kira yang dipelajari di dalam surat lamaran itu apa saja pada pertemuan yang lalu, Nak? Sistematika surat, ya Nadia. Apa saja itu sistematikanya? Sistematika surat terdiri dari 9. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran dan halaman. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alinea pembuka. Yang keenam, isi. Dan terbagi menjadi 3. Yang pertama, identitas, maksud, dan tujuan. Nyatakan lampiran. Yang ketujuh, penutup. Yang ke-8, salam penutup. Dan yang terakhir, tanda tangan dan alamat terang. Ya, terima kasih Nadia. Sangat jelas ya penyampaian Nadia tadi. Cuma ada kekeliruan sedikit tadi itu hal atau perihal atau hal. Jadi bukan halaman ya untuk sistematikanya. Ya, nggak apa-apa. Sudah sangat bagus ya Nadia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, kira-kira kebahasaan apa saja sih yang dibahas dalam surat lamaran pekerjaan itu? Ada yang bisa menyebutkan sebelum kita mulai di pembelajaran pertama pada pagi hari ini? Kebahasannya apa saja kira-kira? Kalau membuat surat lamaran itu bahasanya harus seperti apa? Natasha, Bu. Natasha, oke, coba silakan Natasha. Yang pertama, bentuk surat standar. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang sopan. Ketiga, tulisan bersih, mudah dibaca dan sesuai kaidah. Yang keempat, bahasa surat baik dan benar. Yang kelima, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, dan informatif dan tepat sasaran. Yang keenam, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Ya, terima kasih Natasha. Jadi sudah paham ya anak-anak Ibu. Nah, ya, sebentar Ibu tampilkan dulu media pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Apakah sudah
muncul di layar anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya. Bu. Ya, kita belajar mengenai surat lamaran pekerjaan, masih di materi yang sama dengan pertemuan yang lalu. Pagi hari ini akan belajar mengenai kompetensi dasar di 3.2 dan ada kompetensi dasar 4.2. Memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ini adalah kompetensi dasar pengetahuan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sedangkan untuk kompetensi dasar yang 4.2 yang keterampilan menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi sistematika dan kebahasaan akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi anak-anak Ibu fokus di pembelajaran pagi ini adalah di memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, apa sih tujuan mempelajari kompetensi dasar ini? Jadi anak-anak Ibu, di tujuan pembelajaran ini, peserta didik mampu memformulasikan dan menyusun surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi anak-anak Ibu setelah belajar pada pagi hari ini diharapkan nanti dapat memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, adalah peta konsepnya, memformulasikan unsur surat lamaran pekerjaan. Siapa yang bersedia membacakan? Nadia, Bu. Ya, Nadia silahkan. Memformulasikan unsur surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, memahami unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Jadi di dalam memformulasikan unsur kebahasaan, kita akan belajar memahami unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan juga membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Nah, tadi sudah sedikit disampaikan oleh Intan ya sama Natasha mengenai unsur kebahasaan surat lamaran gitu. Memformulasikan unsur kebahasaan surat ya. Kegiatan 1, menganalisis atau memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ini ada surat Bandung ya 14 September 2015. Nah, ini ada formnya. Jadi anak-anak Ibu nanti menjelaskan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kegiatan 2, membandingkan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan ya dengan surat lamaran pekerjaan yang kedua ini dari Banyumas dan Yogyakarta. Ini adalah formnya ya yang harus kalian kerjakan nanti buat seperti ini. Ya, silakan Mutiara, boleh disampaikan hasil kerjanya mengenai unsur kebahasaan surat Bandung. Di dalam surat Bandung tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Karena bentuk surat tidak standar, karena surat lamaran belum menggunakan bahasa yang baik dan benar. Oke, terima kasih Mutiara yang sudah menyampaikan hasil analisis unsur kebahasaan terhadap surat Bandung. Ada yang ingin menambahkan? Nah, di sini tadi yang disampaikan Mutiara ya, Bandung. Ini tempat dan tanggal pembuatan surat, bukan tempat dan tanggal lahir ya. Kemudian ya ini sudah tadi dianalisis oleh Mutiara ya. Itu sudah sesuai dengan untuk halnya, kemudian alamat, jalan, JL tidak boleh disingkat, harus ditulis jalan, kemudian penulisan dengan hormat, hanya harus huruf kecil, kemudian alamat salam pembukanya, kalimat pembuka ini sudah sesuai. Nah, pemberian di sini identitas atau tesis, ini masih huruf besar, seharusnya huruf besar apa huruf kecil, Nak? Huruf kecil, Bu. Huruf kecil. Kemudian untuk pelampiran, apakah sudah sesuai? Belum, seharusnya diakhiri dengan titik dan koma. Ya, ya, pas foto ukuran 3x4, seharusnya diakhiri dengan tanda titik koma, ya, bukan tanda koma. Kemudian kalimat terakhirnya di sini fotokopi sertifikat PKL ini sudah sesuai diakhiri dengan tanda titik. Nah, kalimat penutupnya, atas perhatian serta kerjasama dari Bapak Ibu pimpinan, saya ucapkan terima kasih. Apakah sudah sesuai? Harusnya saya mengucapkan terima kasih. Ya, harusnya saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih anak-anak Ibu, udah pintar ya. Kalau yang ini hormat saya Aisyah Watanabe, ini sudah
Sesuai. Membandingkan dua surat. Ada yang sudah mengerjakan mengenai surat Banyumas? Sani Bu mau coba. Bulannya unsur kebahasaan yang pertama bentuk surat standar di surat Banyumas masih belum karena masih sistematikanya masih banyak yang salah. Yang kedua bahasa surat yang baik dan benar masih salah karena yang salahnya atas perhatian Bapak dan Ibu saya ucapkan. Harusnya saya mengucapkan terima kasih. Dan yang ketiga bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan masih salah karena sama juga saya mengucapkan terima kasih yang benarnya. Yang keempat, bahasa surat dan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran sudah benar karena tertulis berdasarkan informasi lowongan kerja pada situs karena dia tertulis informasi pekerjaan itu dari mana. Dan yang kelima, tulisan bersih mudah dibaca sesuai dengan kaidah. Tulisan bersih masih banyak yang salah karena ada kata-kata yang salah seperti huruf kapital pada identitas. Mudah dibaca sudah benar, sesuai dengan kaidah masih salah. Udah itu aja, Bu. Udah, terima kasih ya. Sani sudah menyampaikan hasil analisis kebahasaannya mengenai surat Banyumas. Ada yang mau menambahkan? Ya, jadi di surat Banyumas ini masih ada beberapa kesalahan dalam unsur kebahasaan, baik dari penulisan ejaan, kemudian tanda baca, ya bahasanya. Nah, itu masih harus diperbaiki. Udah jelas ya, Nak ya? Sudah, Bu. Ya, kita lihat di surat yang kedua ini. Siapa yang sudah? Saya akan analisis kebahasaan dari surat Yogyakarta. Sistematika. 1. Tempat dan tanggal pembuatan suratnya masih salah. Yaitu Yogyakarta 20 Oktober 2008 seharusnya di sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kanan, seharusnya di sebelah kanan. Ya. Terus? Lampiran dan halnya sudah benar. Alamat suratnya masih salah. Seharusnya tidak perlu menggunakan tanda titik 2. Sudah sesuai. Sudah, ada lagi yang ditambahkan, Debbie? Enggak ada, Bu. Tidak ada. Yang lain ada yang mau menambahkan? Terima kasih, Debbie ya. Nah, Sani mau coba, Bu. Ya, Sani, silakan. Di identitasnya sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan sudah benar titik 2. Tapi yang pertama 1 daftar riwayat hidup bukan koma harusnya titik koma. Selanjutnya sampai nomor 7 pas foto ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar di akhir tanda titik, Bu. Ya. Itu salah. Iya. Berarti memperhatikan ya. Terima kasih ya, Sani. Kesimpulannya surat Yogyakarta apakah sudah memenuhi kaidah kebahasaan dalam penulisan surat? Belum, Bu. Belum. Ya. Jadi dari surat Banyumas dan Yogyakarta, ya, ini dapat bisa diambil kesimpulan bahwa kira-kira apa? Intan bisa membacakan? Kesimpulannya, jika diamati kedua contoh surat lamaran pekerjaan di atas, maka terdapat perbedaan unsur kebahasaan, seperti salam pembuka dan kalimat pembuka yang digunakan pada surat lamaran 1 dan 2. Berdasarkan contoh di atas, pada surat lamaran pekerjaan 1 dituliskan salam pembuka dengan hormat. Kemudian dilanjutkan dengan alinea pembuka yang isinya disesuaikan dengan ketentuan penulisan berdasarkan info lowongan pekerjaan. Sedangkan pada contoh surat lamaran pekerjaan 2 tidak menggunakan salam pembuka dan alinea pembuka juga disesuaikan dengan ketentuan penulisan surat berdasarkan inisiatif sendiri. Ya. Pada pagi hari ini kita sudah belajar mengenai memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan kita sudah sama-sama tahu bagaimana cara menganalisis unsur kebahasaan dan pertemuan. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar
mengenai keterampilan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar di kompetensi dasar 4.2, yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi sistematika dan kebahasaan. Untuk LKPD-nya sudah Ibu share di grup WA, nanti anak-anak Ibu bisa mengerjakan di rumah, dikumpulkan pertemuan berikutnya. Silakan Natasha dipimpin temannya untuk berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Natasha sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Ibu.